kenapa lo milih Humans dibandingkan Zara? Dan gue gak punya jawabannya, men. Yang punya jawabannya adalah customer gue saat itu. Jawaban mereka adalah karena lo bisa bikin gue ngerti tentang parfum yang gue mau. Padahal lebih mahal dibanding Zara. Padahal lebih mahal dibanding Zara. Nggak boleh, bro. Kita kasih solusi. Rizky Humans. Hai, Mas Dery. Bro, lu kan ada di GI ya? Parfum lu ya? Lokal ada di Grand Indonesia? Store-nya ada di GI. Ada di GI. Dan berapa pieces setahun? Kita Waduh. masa ngomong rupiahin dulu, bro. Penjualan. Setahun. 30.000 kali 12 berapa? Artis. Kenapa artis? Loh, kan kata teman-teman yang ada di pasar kan katanya kan kalau sukses di online shop, sukses di era sekarang, sukses di mana-mana, UMKM naik kelas itu artis. Tuh baca deh. Ruben Onsu aja pengen ngomong tuh, karena Ruben Onsu sempat dibilang bahwa sama orang-orang tertentu bahwa Pak Menteri, artis nggak boleh jualan. Semenjak ada artis jualan di e-commerce, kami pendapatannya menurun. Tuh lihat, Ruben Onsu sebut sepinya pasar Tanah Abang bukan karena artis jualan di TikTok Shop. Nah, berarti lu artis. Tapi kata Ruben Amin, enggak amin. sih ya. Ya, semoga gue bisa jadi artis juga ya. Artis tuh Raffi Ahmad artis. Gak tahu deh, artis kali. Ya artis dong. Gue pengen jadi artis tuh, artis dalam artis seniman lah. Oke, Raffi Ahmad deh, ini kategorikan artis kan Raffi Ahmad. Ya, selebritis sih. Ya kan, selebriti ya. Oke, tapi kenapa ya beberapa perusahaan dia bangkrut ya? Kan kalau artis nggak boleh bangkrut. Banyak ya faktornya ya. Gue sih gak ngerasa itu jadi faktor utama ya. Gak berarti lo jadi artis lo bisa bikin apa aja dan thriving kan. Ownernya Miga Coan, ownernya Warung Abnormal. Setahu gue sih bukan artis ya. Bukan. Iya. Nah, makanya betul. gini bro. Ini kan kemarin sempat fenomenal rame banget. Ya kan, Pak Menteri Pak Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Pak Zulkifli Hasan pernah mampir ke sini juga. Bahas mengenai fenomenal orang-orang yang memang sekarang yang merasa UMKM. Okay. Ada juga sebagian orang hashtag UMKM naik kelas tuh mustahil katanya. Ya, Okay. Meskipun pendapat mereka tuh adalah, ya kita udah enjoy kok 100 juta per bulan misalnya di pasar. Ya kan? Tapi sekarang jadi menurun. Karena yang gue tahu adalah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, menurut gue tuh itu nggak setuju. Kalau gue. Terus yang kedua adalah pembahasan mengenai optimasi di sosial media, namanya TikTok Shop apa segala macam. Ada upaya untuk minta diblokir ke kementerian dari orang-orang tertentu. Oke, gara-gara katanya itu mengganggu penjualan dan lain sebagainya. Makanya gue datangkan lo adalah lo bukan artis dan lo berangkat dari modal 6-8 juta lah. nggak mungkin. Kalau bisa ada di Grand Indonesia, modal lo 10 miliar. Lah, kata orang begitu, bro. Hah? Iya. Ngerti nggak maksud gue? Kan kita ngumpulin dulu modalnya sampai bisa masuk ke GI. Jadi nggak butuh waktu dan proses lah. Butuh naik tangga itu banyak banget lah sampai ada di step sekarang. Lo punya TikTok Shop? Ada TikTok Shop. Lo mulai IG beli akun apa dari nol followersnya? Lah, nggak, gue nanya beneran. Dari nol. Dari nol? Iya, dari nol. Katanya nggak bisa kalau bangun dari nol tuh capek. Mendingan diregulasi aja Pak Menteri. Langsung Dihapus. mulainya langsung 100 ribu gitu. Ya, atau tolong diregulasi yang dari 0 followers udah bisa langsung jualan. Jadi menteri kita disuruh untuk atur algoritma yang bener. Jangan kasih lempar ke artis yang FVP mulu. Ah, ini rame nih. Kita bahas, bro. Oke, seru nih. Ya, gini. Mungkin bahasa-bahasa gue tadi terkenal atau terkesan sarkas, tapi sebenarnya itu bentuk kecintaan gue pada UMKM Indonesia. Wallah, teman-teman yang cerdas mungkin tahu lah cara maksud gue kayak gimana. Agar apa? Agar teman-teman tuh melek akan perubahan ekosistem dan lain sebagainya. Lu cerita dari awal, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi teman-teman semua. Perjalanan Humans ini sampai sekarang ini, apakah benar optimasinya itu ya sudah sekonvensional itu. Terus yang lu sisipkan di cara marketing lo ya dengan pola konvensional, pola lama. Apakah iya gara-gara kayak gitu lu bisa sampai di titik ini? Atau jangan-jangan lu udah meninggalkan pelan-pelan pola konvensional? Itu loh poinnya. Oke. Nah, dari awal tahun berapa bro bangun ini bro? Humans tuh mulai pertama kali kita bikin produk 2019. Pertama kali kita launch sebagai sebuah brand. Dan company 2020. Baru banget 3 tahun setengah. 3 tahun? 3 tahun setengah. Ntar Hampir kita jalan kupas ya cara lu dapetin revenue. Tadi berapa revenue lu? Rupiah deh, tadi kan pieces 120-an setahun. Tahun lalu? Tahun ini going to. Tahun lalu 100-an. Ongoing 120 miliar. Ya. Yearly. Rupiah. Rupiah. Kalau dolar mungkin Iya juga ya.
Lu polanya gimana sih? Maksudnya awal-awal tuh ada store. Enggak. Kita nggak ada toko di awal. Kita mulai di era pandemi kan. Nggak mungkin kita buka toko saat itu. Justru malah kita dipaksa buat jualan produk kita secara online. Jadi 2020 kita mulai basisnya memang online. Gitu. Oke. Terus store-nya gimana? Maksudnya lu prosesnya? Jadi kalau lo tanya tadi ya, kita bahas tentang apakah humans dimulai dengan cara yang konvensional. Udah jelas enggak. Karena pada saat kita mulai, tidak ada orang yang believe bahwa parfum, yang mana udah jelas kalau parfum ya lo harus dicium dan harus tahu wanginya. Ya. Itu bisa dijual secara online. Karena it didn't make sense dulu. Ya. Dulu gue di brand fashion, di brand sepatu dan fashion lah. Yang mana kalau misalkan di Instagram ya lo kasih foto dan video kelihatan gitu. Pakai model kelihatan. Tapi parfum kan lo mau cerita kayak gimana juga orang nggak bisa cium wanginya kayak gimana kan. Iya lagi. That's why ya tidak konvensional dari awal memang. Memang kita bukan brand yang konvensional. Oke, karena parfum tuh mesti, nah ini yang bareng sama Christian Sugiono kan? Ini yang bareng sama Christian Sugiono. Oke, karena parfum mesti nggak kecium kan di gua doang yang nyium. Gua doang yang nyium. Ini mau gue pakai buat meeting sama pejabat masih oke nih. Karena nah ini sama artis nih. Tapi ini di tahun kedua ketiga kita lah. ada magnetnya. Ada magnetnya. Oh, iya mesti disemprot dulu tuh. Asik ya. Wanginya asik banget. Gue suka. Kayak parfum-parfum berasa jadi orang kaya turun di Alphard 2025 gitu. Belum ada dong. Oh belum ada ya, sorry. terus. Iya. Jadi apa yang kita lakukan saat itu, gue kan bukan sebagai orang yang 20 tahun belajar parfum ya. Maksudnya saat itu gue sebagai user posisinya. Gue sebagai penikmat parfum. Jadi apa yang kita lakukan adalah menceritakan parfum dari sisi penikmat. Gimana gue bisa menikmati parfum yang gue bikin sendiri, menceritakan ke orang, dan orang akhirnya jadi satu frekuensi gitu loh. Kayak, lo tau gak sih kalau pakai parfum itu gue jadi kayak, anjir kalau ketemu klien tuh gue pede banget gitu loh. Jadi ya something like that yang akhirnya bikin orang tuh bisa connect sama kita di awal-awal. Dari awal sampai sekarang ya. Jadi itu yang kita believe. Oke, dan itu lo angkat, tadi lo bilang kalau ketemu klien pede banget. Dan itu cara optimasi lo main di sosial media? We did the storytelling part. Oh, ya. Berarti memang lo keluar dengan storytelling. Karena kenapa nggak ngomongin produknya aja? Kenapa lo harus ceritain? Balik lagi yang tadi ya, yang lo bilang gimana caranya orang tahu kalau parfum ini secara online dan wanginya kayak gimana gitu ya? Gue ngerasa if you want to educate, kalau lo mau educate market ya, ada step by stepnya. Jadi kita nggak bisa nih langsung pakai bahasa langit. Oh parfum kita top notes-nya citrus, terus middle notes-nya florals gitu-gitu. Pada saat itu tidak akan mengerti orang. Edukasinya tuh harus step by step. Dan kita juga sebagai brand harus ngerti gaya komunikasi apa yang kita bisa pakai saat itu. Gitu. Sementara yang lainnya biasanya secara umum kalau jualan parfum seret, ayo kak wanginya enak banget nih kak gitu enak, kan, tahan lama, manis gitu. Tapi ya kita coba untuk pelan-pelan ngedukasi gitu. Jadi nggak juga kita cuma ngomongin yang benar-benar basic banget kayak cuma tahannya berapa lama, bisa tahan 3 hari, bisa nyebar 5 meter, 10 meter gitu-gitu. Tapi kita masukin tapi butuh waktu untuk pelan-pelan gitu. Jadi kayak misalkan kita bahas dari sisi parfum tuh nggak cuma manis atau maskulin atau apa loh. Tapi ada juga misalnya kalau lo pakai cengkeh, dia jadi balance, wanginya jadi enak, jadi nggak cuma asalnya strong dan kuat banget, tapi orang bisa nikmatin ketika lo ada di sana gitu misalnya. Oh di sana tuh ruang meeting misalnya? Iya, ketika lo di ruang meeting, parfum yang kayak gini nih kayak Perfection, basisnya cengkeh, itu nggak bikin cloying, nggak bikin orang pusing gitu. Jadi lo butuh parfum yang kayak gini kalau misalnya di office, misalnya kayak gitu. Nah ini nih contoh-contohnya. Gue nggak tahu lo satu pemikiran sama gue apa enggak, karena mungkin mazhab gue dianggap ekstrim dari sebagian pedagang di pasar. Nggak tahu apakah ekstrim tingkatnya karena memang mereka nggak terima atau mereka belum paham gitu ya. Kalau di marketing itu kan memang ada yang fokus jualan produk, ada fokus yang jualan perilaku konsumen, ada fokus yang jualan representatif kalau lu beli jadi siapa, sama figure. Iya, sama marketingnya ada yang fokus kalau lu beli agar diterima di golongan siapa.
Itu levelingnya Sense of tuh belonging. ya naik kan levelnya kan. Karena kalau tadi lu bilang gua nggak ngomongin wanginya, gua nggak ngomongin bahannya apa, top notes, middle notes, base notes dan seterusnya. Kenapa? Karena kalau yang tadi sejatinya ngomongin produk, artinya ya banyak subjektivitasnya tinggi. Kayak gimana cara gua tahu nih wanginya ada cengkehnya? Karena apalagi parfum ya, kalau fashion masih bisa diukur lah, kelihatan, nampak dan ya dan Warna seterusnya. visual. Tapi kalau tadi gue tangkep, lu bilang begitu dengan story, dengan apa, berarti kan lu udah nggak ngomongin produknya, tapi lu lebih kepada parfum ini cocok buat lu meeting di ruangan biar nggak ngeganggu klien misalnya. Iya. Itu kan berarti udah naikin level dari tahap yang ngomongin produk ke perilaku konsumen kan? Itu yang lu pakai memang dari awal? Itu yang kita pakai di awal. Dan itu yang kita validasi jadi winning ininya, campaign-nya Humans gitu. Karena bagi gue saat memulai Humans, sebenarnya nggak make sense. Balik lagi kan waktu itu gue bilang bahwa kayaknya nggak make sense untuk orang jualan parfum secara online karena mereka nggak bisa nyobain wanginya. Tapi tetap ada yang beli dengan harga yang Humans pasang saat itu. Sebenarnya harga-harga yang nggak murah juga gitu. Lo bisa nemuin parfum branded dengan branded maksudnya yang udah terkenal lah ya, kayak gue bisa sebut merek nggak sih, kayak Zara gitu-gitu, yang udah oke lah, internationally well known, dengan harga yang lebih murah dari Humans. Tapi saat itu orang milih Humans kan bikin gue bingung. Kayak, kenapa lo milih Humans dibandingkan Zara? Dan gue gak punya jawabannya, men. Yang punya jawabannya adalah customer gue saat itu. Yaitu saat gue ngobrol sama mereka. Jadi tiap minggu dulu yang gue lakukan adalah ngajak mereka ngopi. Terus gue kasih satu pertanyaan ke mereka. Pertanyaannya simple, kayak, kenapa lo beli Humans? Gue gak ngerti kenapa lo beli Humans. Terus? Jawaban mereka adalah, karena lo bisa bikin gue ngerti tentang parfum yang gue mau. Padahal lebih mahal dibanding Zara. Berapa ya? Nggak boleh bro. Kenapa nggak boleh? Gue tuntut dan gue bawa ke kementerian lo. Kenapa? Regulasinya nggak boleh jual mahal. Ada apaan? Kalau brand lokal harus murah ya? Lah kan ada yang nganggapnya begitu. Pak Menteri, nggak bisa. Lo bener dong, Pak Menteri nggak bisa. Kita nih nggak bisa jual mahal. Kita nih jualnya bisanya murah. Makanya Anda bikin regulasi, diatur bahwa Anda harus jual dan batasi. Kalau produk-produk orang tertentu, artis nggak boleh jual murah. Karena kami bersaing dengan mereka. Nggak bisa, lo bukan UMKM lo. Hah? Ya mungkin udah bukan kali ya. Tapi dulu pernah UMKM. Kenapa lo jual mahal, maksud gue itu? Karena value yang lo pakai di situ. Aduh berat bahasanya. Karena nilai yang lo tambah di situ. Enggak gini men. Gimana ya gue bilangnya ya? Kita tuh selalu bilang ya ke tim Humans, ke customersnya Humans gitu. Apa yang lo beli di Humans ini bukan produk dan bukan fitur. Ini tuh piece of art, gue bilang. Wow. Ini tuh seni gitu. Lo nggak bisa nilai sebuah piece of art dari misalkan lo tulis harga lukisan Mona Lisa deh atau Leonardo da Vinci yang harganya berapa misalnya? Waduh bro. Mungkin 100 millions atau bahkan billions of dollars. Tapi lo gak bisa nilai itu dari COGS ya kan? Lo gak bisa ngelihat harga cat yang dipakai berapa, harga kanvasnya berapa, gak ada harganya itu. Loh, gak boleh deh jual mahal. Tapi maaf lo ya, ada seniman di luar sama anak gue, bagusan anak gue gambarnya, tapi gue gak terima. Kok dia bisa acak-acakan tapi jualnya mahal? Loh kan katanya kan harus murah. Itu kenapa ya bro? Itu makanya kita butuh untuk ngerti storytelling. Itu karena menurut gue story adalah cara orang memaknai sesuatu dan cara orang mendapatkan sesuatu. Contoh, kalau lo nggak bisa, lo mau desain produk lo serumit sekompleks apapun, tapi lo nggak bisa masukin itu ke dalam suatu story yang bisa dimengerti oleh orang dan diapresiasi oleh orang, ya nggak akan ada artinya. Kita buka, Dim, scroll ke paling bawahannya Humans Parfum coba. Ini kan sekarang kan 353.000. Tadi gue brief di awal, disclaimer ya. Tadi gue bilang, bro, lo jangan tinggi-tinggi bahasanya. Tadi lo hampir kepleset mau ngomongin unique story proposition kan. Iya. Pedagang di pasar gak ngerti bro, jangan tinggi-tinggi bro. Fitur. Kita kan mau bantu mereka. Ya, lo di tempat Raymond Chin boleh bahasa tinggi-tinggi karena marketnya dia tinggi-tinggi. Mungkin sebagian orang paham. Gitu kan. Kadang gue juga kesulitan menjelaskan sesuatu yang ada di sosmed gue karena gimana ya, gue sendiri sudah mengklaim bahwa gue akan bantu UMKM, tapi bahasanya kalau ketinggian mereka nggak ngerti. Nah ini lo bentuk kecintaan gue sama lo, tau nggak?
Tapi karena seorang bapak ngomel-ngomel ke anaknya gara-gara main sampai larut malam, itu bukan karena dia benci kan, karena sayang. Nah, Oke. gue ngomelin lu tuh jangan mindsetnya mau sampai kapan kita tuh di bawah ketek regulasi, Oke. dimanjakan oleh regulasi, teriak-teriak, Pak ini nggak bisa Pak. Oke lah pemerintah baik, ya udah nih gue atur begini. Tapi kan lu nggak maju-maju jadinya, itu loh maksud gue. Coba terus. Nah, nih buktinya nih. Apa nih? Yang tadi lo bilang story, gue ngikutin lo bro. Oke. Ini klik yang tengah nih. The Story of Humans. Stop. Rizky tadi menyampaikan bahwa ya gimana caranya gue harus pokoknya nyantumin cerita, story, kisah di dalam parfum tersebut agar nilainya naik. Betul. Sehingga kalau kita ngomong ini adalah parfum wangi, enak, manis, ya tinggal cari aja manis yang lain, wangi yang lain, harganya lebih murah. Iya. Sementara lu lagi nggak ngomongin bahan kimianya adalah kimia pilihan gitu kan. Enggak. Wanginya wangi yang jaraknya bisa sampai 27 km. Iya. Wah, kuntilanak kali ya. 27 Jauh kilometer. itu wangi bunga Kambojanya ya. Jauh banget. Lintas provinsi. Ya kan yang kayak gitu-gitu kan. Nah, tapi nyatanya gara-gara tadi lu singgung masalah story atau kisah, atau kalau bahasa kerennya agak naik dikit ya biar agak ya minimal lu melek perubahan lah. Yaitu unique story proposition, bukan unique selling proposition. Yeah. Yaitu nih postingan ketiga dari Humans, karena gue seorang pengamat brand atau marketing. Ternyata lo postingannya kayak begini teman-teman. The story of Humans gitu ya. Coba gue bacain deh. Gue tahu mungkin budaya bacanya kan kadang teman-teman malas juga, oke ya. Humans Parfum dimulai dari sebuah pertanyaan. Kenapa masih sulit mencari parfum yang berkualitas dengan harga terjangkau? Yeah. Kalau katanya Simon Sinek, start with why. Yes, that's why. Ya kan? Berangkat dari why. Kenapa ya ada penjual TikTok live shopping tuh bisa flexing 2 miliar dalam waktu 24 jam? Kenapa ya ada Koh Chun bisa 20 miliar dalam waktu 24 jam? Kenapa ya Dr. Richard Lee bisa tembus 41 miliar dalam waktu 1 hari misalnya? Nah, itu kan ada kemauan kan. Jangan langsung Pak, regulasi Pak, gitu. Sementara mungkin lu belum ngecek ini tuh kayak gimana optimasinya. Kalau nggak bisa baru, Pak, kasih saya pelatihan public speaking. Kan enak ya? Nih, kenapa dia pakainya? Ada sebuah cerita sebelum Humans dimulai. Cerita yang melahirkan obsesi kita untuk menciptakan parfum terbaik. Next. Part 2. Oke. Udah lama banget ini. Apa? 3 juta untuk 100 mili parfum. Wah, ini mah setara satu porsi nasi goreng Setiap per kali semprot. semprotannya gitu. Iya kan logikanya gitu kan. Nasi goreng misalnya 20.000 gitu. Berarti untuk ngabisin 100 mili itu ces berapa kali Nasi semprot goreng. nih gitu kan. Oke lanjut. Nah ini ide gila tersebut muncul di sebuah mall di Jakarta dari kita yang kesal sulitnya mencari parfum berkualitas dengan harga terjangkau. Tantangan mempelajari parfum dimulai. Hampir 1 tahun yang lalu. Next. 1 tahun dari yang satu itu ya. Ide sederhana tersebut membuat kita tidak bisa diatur selama beberapa hari. Tidak bisa Lanjut. tidur. Nah kan, ini gue cepetin aja teman-teman ya. Apa mungkin bla 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 sampai akhirnya dia ngangkat sebuah cerita. Endingnya gimana? Coba. Ini gue cepetin lagi. Terus, oke lanjut. Nah ini tanpa bantuan kamu, lihat. Karena dia mengajak satu audiens atau market yang untuk terlibat dalam pembuatan ini. Karena lo harus ngecek, involve dan lo harus ngecek perilaku market kayak gimana sih. Ya kan, kalau bahasa marketing 2.0-nya customer behavior gitu. Lanjut. Nah, karena gue nggak bisa sendiri nih. Sehingga ada komunikatif dan interaktif. Story ini diangkat-angkat, close. Lihat lagi postingan-postingan selanjutnya. Setelah itu baru dia keluar yang namanya Humans. Produk pertama. Maksud gue, ini mengingatkan gue sama seorang chef yang pernah gue undang namanya Gary. Dia itu waktu lama di Amerika. Yang membedakan antara mentor-mentor di Indonesia mengedukasi produk atau brandnya ke konsumennya, yaitu produk lagi. Sementara di Amerika, dia rela bayar mahal sebuah makanan karena dia tahu story chef di belakangnya seperti apa. Oh, dulu nih anak ini adalah anak tukang kayu. Oh, dia ini dulunya adalah chefnya yang pernah gagal di sini. Oh, chefnya ini adalah pernah ngeracikin satu makanan terbaik atau mungkin makanan yang luar biasa buat Barack Obama misalnya. Akhirnya dia makan dengan atau dulunya kisahnya kecilnya mengingatkan gue pada waktu gue kecil. Atau dulunya pernah dibully kayak gue waktu SD.
Serius bro, itu di Amerika tuh udah campaign-campaignnya kayak gitu. Jadi dia minum tuh rela bayar mahal, atau dia makan rela bayar mahal. Kan sama kayak lu kan, yang lu angkat kayak gitu kan? Keresahan itu. Nah, lu bisa jelasin nggak dengan story ini? I was a user kan. Gue bukan orang yang connoisseur di parfum yang punya puluhan ratusan parfum. Gue saat itu penikmat parfum. Dan saat itu dengan gue baru mulai 2 tahun 3 tahun berkarir lah. Jadi gaji gue UMR Bandung. Waktu itu berapa ya? 3,8 kalau nggak salah. Oke. Dan saat itu yang gue lakukan adalah banyak ketemu sama klien. Dan gue ngerasa waktu gue pakai parfum ketemu klien tuh salah satu yang di komplimen pertama gitu. Nah itu benar-benar jadi apa ya, conversation starter lah. Parfum lo enak banget, lo pakai apa gitu-gitu. Jadi yang ngobrol. Sejak saat itu gue selalu nyari parfum yang lebih bagus terus. Dan parfum yang bagus saat itu pasti semuanya dari international brand. Dan harganya tuh pasti di atas 700-800 ribu. Dan semuanya designer brand. Jadi saat itu gue nggak ngerti kenapa kan gue di brand lokal udah lama kan. Jadi udah 2 tahun 3 tahun tuh gue emang di brand lokal gitu. Dan gue nggak ngerti kenapa nggak ada brand lokal yang bisa bikin quality yang oke. Karena gue ngerti salah satunya tentang ya sedikit tentang rantai pasok lah. Ketika lo bikin kalau lo bikin produk di Indonesia, produksinya di Indonesia, semuanya di Indonesia, dan nggak banyak jaringan distributor, reseller segala macamnya, pasti bisa lebih affordable. That's why saat itu gue ngerasa gue pengen bikin parfum gue sendiri yang lebih affordable, karena nggak mungkin gue sendiri yang ngerasa bahwa parfum yang bagus harganya harus setengah dari UMR gitu loh. Jadi gue ngerasa banyak orang yang tidak bisa afford ini, banyak orang yang tidak bisa reach ini, dan gue pengen orang tuh bisa lebih banyak apresiasi dan pakai parfum bukan sebagai luxury product yang nggak bisa dijangkau. Gile. Bener-bener lu start udah 2.0 ya. Tadi kan gue coba ngamatin pelan-pelan gitu ya. Dengan sesimpel mengganti kata-kata nilai nominal rupiah dengan ada perilaku bayar atau mungkin disetarakan dengan sebuah apa ya, mungkin harga, itu udah ngegeser sebetulnya. Lu udah ngomongin produk. Lu pernah denger gini nggak? Ayo pakai software laporan keuangan ini. Sehingga sekarang kamu bisa nyusun laporan keuangan semudah masak Indomie. Oke, paham analogi. Ya? Paham ya? Jadi itu salah satu strategi marketing disruption, mendisrupsi, sehingga dia punya ada perilaku baru yang ketika ketemu harga 20.000, 10.000 dan seterusnya itu adalah sifatnya subjektif. Gitu. Misalnya harga 100.000 ada yang kata orang mahal, ada yang kata orang murah. Betul. Tapi karena dibilangnya adalah semudah masak Indomie, perilaku masak Indomie orang miskin sama orang kaya gimana sih? Iya. Apa iya orang kaya masak Indominya 4 hari 4 malam gitu? Hah? Wah, gue orang kaya nih. Jadi gue punya gas yang unlimited. Gue pasang aja 4 hari. Nggak lonyot Mi, lu percaya deh sama gue deh. Lonyot, tau gak sih? Nggak gitu juga gitu. Oh, gue orang miskin berarti gue masaknya harus 2 detik. Bisa juga. Kebayang gak maksud gue? Iya. Nah itu kan ada perilaku kan. Makanya tadi, terus lu juga tadi masuk lagi ke tadi. Ada perilaku tentang beli nasi goreng. Iya. Saya suka ngebedah-bedah gini. Di awal. Gitu tuh bro ya. Jadi teman-teman jangan begitu Sebelah gue ngebedah Aqua terus gue diserang sama netizen gara-gara gue belum lahir, Aqua udah lahir. Gue lagi nggak bahas itunya gitu loh. Nih, mana yang next lagi. Nah, ini kan bukan. Iya, ini satu porsi nasi goreng. Ya kan satu porsi nasi goreng itu senilai dengan sekali semprot atau spraynya parfum harga 3 juta. Iya. Dalam ukuran 100 ml loh. Berarti kan kebayang kan? 3 juta lu dapat 100 mili sama aja lu beli kayak satu porsi nasi goreng. Datang tuh satu nasi. Iya. Iya, bener. Iya kan? Itu pagi mau meeting siang nasi goreng lagi. Semahal itu kan? Iya. Tapi kalau lu sebut dengan tadi lu bilang bahwa ya ini harganya 100.000, 200.000, gua akan bikin parfum yang harganya 200.000. Orang mikir tetap mahal tuh, jadi kayak gitu. Iya, tetap mahal. Iya kan? Karena mindsetnya dirubah, jadinya bukan lagi ngomongin nominalnya, tapi ngomongin beli nasi gorengnya. Iya. Dan lu lakuin lagi hal yang sama, sadar nggak lu barusan? Saya seorang pengamat soalnya. Oke. Lu bilang lagi tadi, nggak mungkin UMR Bandung
Nah, atau setara dengan setengahnya UMR Bandung. Kalau tadi bilang. Nggak sadar kan lu? Makan lu gue plotis tadi. Karena lu terbiasa dengan mainkan customer behavior gitu loh. Maksud gue, ini loh teman-teman, kenapa humans tuh bisa kenceng? Lu jangan langsung underestimate. Lu pernah denger gak sih katanya ada yang bilang juga humans tuh bayar orang, buzzer. KOL. Kalau KOL pasti kita review. Yang komen. Oh enggak. Bohong gitu loh. Makanya kan ini loh ya, biasanya mental-mental yang anjlok, dia nggak tahu cara ngelawannya, akhirnya fitnah. Gila ya human sih. Lu tahu nggak dia bisa sukses? Ternyata dia bayar orang bayaran untuk testimoni bodong. Ada bro, lu nggak nyampe emang Ya ada aja yang ngomong sih, pasti ada aja. Enak ya. Soalnya setiap diposting sama dia, terus tiba-tiba 20 langsung pada komen. Ya, that's number yang masuk akal lah bro. Karena ya kita punya customer aja ada berapa kan. Kalau ada yang puas dan mereka pengen apresiasi kita di komen, ya nggak salah kan sebenarnya. Kalau gue jawabannya nambahin lagi, itu udah benar. Nambahin lagi adalah itulah impact atau efek ketika lo bangun brand atau branding and marketing yang optimal, sehingga customer menjadi loyalis lo. Poinnya kan itu. Ya. Dibela. Coba gue tanya, lu pernah belanja di Shopee nggak belakangan ini? Terakhir. Shopee. Iya, apapun itu. Pernah. Shopee, Tokped, pernah? Oke. Yang check out barang apa? Yang gue check out. Iya, terserah, Gue bebas. beli barang olahraga sih. Ya sebut aja. Jersey, beli bola, bola basket. Oke. Gitu. Nama tokonya apa? Wah lupa bro. Nah, karena dia nggak bangun brand. Kenapa gue berani nanya begitu? Udah Nyarinya pasti. soalnya langsung bola basket gitu kan. Karena kan lu juga nggak jadi loyalisnya dia kan. Iya. Begitu barang udah datang, diterima, muncul kan? Kasih bintang apa ngasih komen kan? Iya, enggak juga sih. Lu aja nggak ngasih bintang, nggak ngasih komen. Langsung Oke. close kan? Langsung close. Ya karena lu nggak loyal. Makanya yang komen-komen di humans, lu jangan langsung bilang dia pakai pesugihan atau pakai komen bayaran. Ya memang loyalis gimana? Emang dari awal dia bangun story diajak kok. Bantuin gue dong, gue nggak bisa sendirian nih. Tadi kan bilang. Ini yang banyak orang nggak tahu bahwa ini kan dulu namanya humans tuh di awal produk awal kita alpha, beta, delta, theta segala macam. Gue ikutin yang ada tester-tester tadi kan. Terus dari 10 yang survive sampai sekarang tuh cuma 2 sampai 3 produk. Jadi banyakan gagalnya daripada produk yang jadi market fit. Yang sekarang sukses Orgasm. Alpha yang masih ada. Masih ada. Ini beta, delta udah nggak ada. Alpha, Orgasm dan yang lain sekarang. Baru kita bisa ngerti, oh apa yang orang market tuh butuhkan tuh apa gitu. Nah, kalau ngomongin needs, tadi kan wants kan, ya kan, oh ya gue jadi pengen nih, gue jadi mau nih, gue terpanggil nih untuk bantuin dia. Kita ngomong kebutuhan. Sekarang gimana sih bro cara jualan mungkin di pasar apa segala macam? Kenapa harus ngangkat kebutuhan? Atau mungkin gue nggak tahu lu punya bahasa lain apa enggak? Biar dia tuh benar-benar nempel sama kita. Gimana bro? Gimana kita ngangkat needs? Ya? Sebenarnya needs itu kan kita tahu bahwa kalau kita ngomongin parfum, ini produk yang needs-nya udah dari dulu tuh ada. Cuman shifting terhadap produknya aja yang kita berubah-berubah gitu kan. Jadi ketika lo misalkan lo oke lah income lo berapa, masih pas zaman gue masih SMA mungkin bisanya afford parfum yang di Indomaret, di Alfamart gitu-gitu. Tapi needs-nya tuh memang sudah ada gitu. Tapi justru our communication strateginya yang akan menentukan lo bisa fit ke needs yang mana. Jangan berat-berat. Oke. Bahasa Indonesia aja. Cara komunikasi lo, cara lo bercerita, cara lo ngomong, apa isu yang lo angkat, itu yang akan menentukan lo masuk ke needs yang mana. Contoh. Kalau lo ngomong tadi ya, ini parfum yang cocok lo pakai buat ketemu sama klien, ketemu sama pas meeting di kantor. Ya lo akan masuk ke needs yang orang-orang yang kerjanya kantoran di SCBD, yang lo atau agency yang ketemu sama klien dan lain sebagainya. Lo mungkin nggak ketemu sama needs orang yang sekolah gitu-gitu atau SMA kuliah gitu, nggak ketemu gitu. Jadi justru gimana cara lo deliver komunikasinya malah akan nentuin lo ketemu sama needs yang mana. Itu yang kita coba cari tahu terus di humans. Saat kita udah ketemu needs yang fit sama produk kita, baru kita amplifikasi di needs itu. Wow. Dan lu pernah pakai tadi? Gimana caranya nih meeting atau mungkin ini parfumnya cocok buat meeting sama orang-orang SCBD, pernah pakai?
kan gue selalu jadi kelinci percobaan kalau di Humans. Nah, Jadi parfum yang gue pakai tuh selalu parfum sampel. oke. Bedakan antara kelinci percobaan apa ngirit ya? Lebih ke girit sih soalnya gratis. Ngirit ya. Minta ke pabrik sampelnya dong gitu. Padahal lo pakai harian kan? Iya, pakai Iya harian. betul. Yang ini dijual, dihargain gitu, emang paling bisa. Terus Iya, soalnya kan gue harus mencoba untuk kayak ini bikin gue ngerasa apa ya, bikin gue feelingnya kayak gimana ya wah gitu. gila. Nyatanya? Ya nyatanya gitu. Cuman kita pasti akan berubah seiring dengan kita ngerilis produk kita ke market. Kemudian yang menentukan key message-nya itu biasanya market, man. Kayak misalkan perfection nih. Dari sisi kita kan kita coba ngenalin ini pakai cengkeh Indonesia gitu. Ya kita pengen lah coba ngangkat untuk sense of belonging ke produk Indonesianya gitu. Sebentar, tapi kalau lo bilang cengkeh, nanti balik lagi. Orang kan perspektifnya cengkeh kan pasti kan wanginya nggak, Wangi rokok. rokok, nggak enak. Ya kan, tadi aja lu bisa langsung sebut di first impression-nya pasti gitu kan. Nah, lu ngangkat cengkehnya nggak? Nah, ini telaah nih ya, yang kemarin-kemarin gue sempat keluar-keluar adalah ngomongin produk. Nah, justru itu kita belajar malah ya. Jadi ketika kita rilisnya kayak gitu, lo tau gak yang balik ke kita dari market apa? Apa? Gue pakai parfum ini, sumpah ini wanginya ganteng banget. Gue kayak ngerasa jadi Christian Sugiono. Justru kita kasih marketing 1.0, man. Yang kayak lo bilang kan. Kita kasihnya marketing 1.0, mereka balikin ke kita key message marketing 2.0, 3.0. Kok bisa? That's how market works. Dan kita sebagai brand yang engage sama mereka, justru kita Karena dari awal lo ngesetnya bikin mereka memiliki lo kan? iya. Nah itu maksud gue teman-teman ya. Jadi mau lo ada berada di posisinya sudah lo mainkan dari awal nggak jualan produk tapi sering-sering melibatkan perilaku konsumen, sampai dia tes pun juga ya udah nih kita pakai keluaran cengkeh. Nah lo udah ketolong karena Ketolong. iya kan, karena lo starting Karena kita positionnya udah lo build gitu loh. Nah bayangkan kalau dari awal lo nggak gandeng perilakunya mereka gitu loh. Apalagi lo keluarnya dengan kayak beli jadi siapa kan? Tadi kan lu kan tanpa disadari lu pakai marketing 3.0 sebetulnya. Iya. Karena kalau beli jadi siapa ketika Aqua gandeng Raisa, air minumnya Raisa gitu. Oke, kalau gue beli berarti gue jadi Raisa. Waktu Aqua bareng sama Raisa tuh campaign-nya. Ketika parfum juga gitu kan. Kalau gue beli jadi siapa? Gitu. Kalau gue beli Rolex ya jadi pengusaha sukses kelihatannya. Kalau gue beli Humans jadi kayak Christian Sugiono. Beli Air Jordan ya biar harapannya kayak Michael Jordan dan seterusnya gitu kan. Yang lo pakai itu. Mereka gila gue ganteng banget ya. Terus dia mikirin representatif mukanya Christian Sugiono gitu kan. Iya kan? Iya ya, ternyata bener loh. Bener pas gue pakai ternyata nggak berubah loh Christian Sugiono gitu kan. Ternyata gue dibohongin gitu. At least wanginya sama. Iya. Itu pun juga lu masih konsisten dan akhirnya ke atas dong. Postingan terbaru, kenapa lu jarang banget ngomongin produk? Itu yang makanya gue pengen bahas dan menekankan kepada teman-teman yang sementara kalau nggak ngomongin produk, sementara kan kita jualan produk. Nah itu yang teman-teman masih disadari dan di brainwash sampai saat ini bahwa ekosistem sudah berubah gitu loh. Kayak lu cerita angkat-angkat, coba boleh. Ada kayak lu ngangkat figur-figur gitu loh. Ada kayak story-story yang lu, mana sih yang ada orang ngomong. Ada orang. Nah yang kayak gini-gini kan. Iya. Iya kan? Bisa aja kan lu dari awal ngomong ini perfection. Ya kan? Ini alkoholnya sekian persen. Ya kan gitu-gitu kan? Kita dari bahan kimia alami misalnya. Tapi kan lu malah ngomonginnya nggak kayak gitu, bro. Nah, gimana, bro? Kenapa lu pilih itu? Kalau ngomongin tentang kenapanya, banyak pemikiran yang akhirnya kita memutusin buat oke, kita pengen ngangkat figurnya siapa gitu. Sebenarnya dari keresahan juga sih. Ya. Tadi kan gue bilang di awal bahwa Humans tuh the people's brand. Kita pengen bikin parfum tuh bisa dinikmati nggak cuma kalangan tertentu doang, tapi even average makanya namanya Humans by the way. Nah, Humans tuh ada logo, ada garisnya tuh di atas tuh average kan artinya. Oke. Artinya this is the brand for average buat orang yang pada umumnya gitu. Nggak cuma kalangan tertentu gitu. Nah saat gue mulai, salah satu keresahan gue adalah kenapa semua brand parfum itu mukanya Johnny Depp, mukanya artis Hollywood. YSL tuh ngeluarin yang Y3, gue lupa tuh, Adam Levine. Yeah. Pokoknya semuanya ya gue ngerti sih bahwa memang dia harus ngeset figure. Dan kita juga tahu kita harus ngeset figure. Tapi figur apa yang kita mau bawa itu terserah kita sebagai brand. Yang kita bawa
adalah customer kita yang punya cerita yang outstanding, yang kita jadiin face of the brand. Salah satunya tadi misalnya contohnya Mary. Kita angkat dia customernya Humans. Mungkin bukan artis, mungkin bukan seleb Hollywood, tapi cerita yang dia punya, gue pengen orang bisa relate sama nilai kisah hidupnya dia. Wah, Gue pengen kayak, ini Mary gue banget. Gue ngerasa hal yang sama dengan Mary. Mungkin Mary bukan siapa-siapa. Mungkin Mary gue gak kenal sebelumnya. Tapi relevansi, resonansi apa yang gue punya sama Mary itu connect banget sama gue. Itu yang bikin customer Humans tuh ngerasa gue pengen jadi part of Humans gitu. Gila, dia nggak turun-turun loh dari marketing 3.0 yang tadi kan gue pengen beli biar sama kayak Mary, ya kan? Karena kan 3.0 adalah marketing yang ngangkat kebutuhan agar orang beli jadi siapa, bukan lagi dapat apa. Dapat apa tuh tadi tuh 2.0 tuh, dapat apa? Dapat suasana meeting, dapat klien, itu 2.0. Tapi kalau 3.0 jadi siapa? Bukan dapat apa lagi tuh. Ya gue jadi Mary, gue jadi, tadi lu sempat singgung juga. Parfum ini adalah parfumnya mas-mas SCBD misalnya. Ya kan? Nah, itu kan 3.0 tuh. Jadi nggak ngomongin lagi si wanginya lagi produknya. Jadi orang imagine gitu kan, dia wondering, dia imagine, oh iya. Kok bisa ya, bener oke juga ya mas SCBD ya. Jadi gitu kan. Kalau yang 4.0 gue gak tahu, lu pernah pakai nggak? Kalau diterima di golongan siapa? Kayak misalkan parfum ini wanginya kayak anak-anak skena, parfum ini wanginya kayak anak-anak startup. Itu tetap sih datangnya tetap dari feedback ya. Communal. Tetap dari communal, iya. Oke. Jadi dan itu juga kita validasi dari numbers gitu. Jadi walaupun Humans tuh se-Indonesia kita jualannya karena online dan kita punya distribusi toko kan. Hampir 20% dari penjualan Humans itu di Jaksel. Sebanyak itu. Jadi kita deliver sekitar 5-10 ribu botol tiap bulan ke Jaksel. Jadi Gile. Jaksel tuh bau Humans. Gile. Jaksel bau Humans ya. Gile. Dan pernah lu campaignin nggak? Maksud gue lagi ngukur nih. Jadinya orang notice dan di campaignin gitu. Jadi sebuah word of mouth. Gue pernah baca lo ngangkat testimoni, katanya dia nge-gym di sebuah tempat gym di Jaksel. Akhirnya PT-nya nanya gitu-gitu kan. Lo kayak ngangkat Jaksel dan itu akhirnya lo ada upaya untuk naikin ke fit lo. Sehingga orang berasa bahwa kayak gila kalau gue beli berarti gue Jaksel banget nih. Itu communal kan? Itu communal mungkin. Ya itu marketing 4.0 tuh udah naik lagi tuh dari 3.0. Karena bukan Mary-nya yang dibahas. Tapi kalau Mary tinggal di Jaksel ya berarti gua anak Jakselnya. Jadi nggak cuma Mary tapi tetangga-tetangganya Mary juga udah dianggap seperti dia. Gitu. Dahsyat. Lihat teman-teman ya, apa sih pelajaran yang kita petik di sini teman-teman, berangkat dari let's say tadi 1 digit juta gitu ya. 6 juta, 8 juta dan seterusnya yang serupa pokoknya. Ternyata memang bisa. Cuma mungkin selama ini optimasi cara jualannya juga ya gimana ya? Ya gue nggak merasa kasih solusi ini adalah yang paling jago, enggak. Gue pun juga sebenarnya harus ngerubah. Gue teriak-teriak di marketing 4.0 tapi ya mungkin gue lupa ngasih tahu ke tim YouTube gue, banner YouTube kita adalah nggak ngomongin podcast bisnis gitu. Kalau ngomongin produk kan, kita masih 2.0, by the way nanti kita ganti ke 3.0, 4.0. Yaitu ya di bannernya tinggal kita bilang bahwa kita kasih solusi buat yang pengusaha ingin bisnisnya jalan, ownernya jalan-jalan. Karena ada perilaku jalan-jalan kan. Ada perilaku jalan-jalan. Nah, kalau mau tahu ya udah tayang tiap hari jam 8 malam. Itu di banner YouTube kita tuh. Itu karena kita keluar awal-awal udah pakai 2.0. Nggak ngomongin ya kami the best atau number one podcast bisnis in town gitu, enggak. Gitu, atau kita mengundang narasumber yang hebat-hebat, itu kan sama aja ngomongin produk. Fitur. Nah, maksud gue fitur. Kedepannya gimana, Bro? Lo inikah yang dikencengin atau mungkin kita bedah sekalian, kan ini produk barunya paling baru itu ya? Paling baru ini. Yang sama Malik and Essentials. Sama Malik and Essentials. Semuanya orang-orang ya itu tuh teman-teman gue tuh udah lama sama banget. brand. Iya, sama brandnya lah. Jadi maksudnya sama brandnya Malik and Essentials, kita juga ngobrol sama mereka, develop bareng-bareng. Kita bedah value-nya mereka, historinya. Jadi kita akhirnya dapetin produk yang mereka bisa cocok. Gitu. Langsung rombongan dia pakainya. Bukan Mary lagi ya kan? Satu tim. Berarti lu mau nge-hire orang-orang mana? Karena memang Malik juga representatif Jaksel. Ya karena kan band-band Jaksel kan Malik. Lah ini kita beda edukasi buat pelajaran teman-teman nih. Gue nggak lagi bahas lu suka musik apa nggak suka musik ya, tapi memang ini adalah kita teknik buat ya lu bisa ganti yang lain ya kalaupun misalnya lu nggak pengen pakai pemain band gitu misalnya. Ya kan? Kenapa?
Kita ngomongin kolaborasi, kita ngomongin gimana cara ngawinin nilai satu sama lain sih. Jadi Oke. kalau di humans kan salah satu yang kita jadiin indikasi kalau kita cocok nih itu adalah chemistry ya. Kita cocok nggak sama kolaboratornya? Kita ngebawa value yang sama nggak sih? Ketika kita sama Mas Tian, misalnya, kita bilang, kalau lo nggak mau latihan, kalau lo nggak mau belajar di lab 3 hari untuk ngerti cara bikin parfum, jangan kolaborasi sama kita. Kita nggak pengen lo cuma tempel nama doang. Kita pengen lo belajar beneran bikin parfum. Christian Sugiono lo gituin? Ya nggak sekasar itu, cuman gue bilang, kita pengen lo beneran. Iya. Dan dia bikin Gila. akhirnya 3 hari perjalanan dia bikin parfum, kita cari raw material, gitu-gitu. Karena gue nggak pengen kayak, menurut gue kayak nggak make sense aja cuma ada nama lo doang terus itu jadi produk yang ada value-nya. Gue pengen lo ngerti kenapa lo cinta sama produk ini gitu. Berarti Ya, kan terus bonusnya gitu. kan lo angkat story kan ujung-ujungnya juga market lo bangun kan. Inilah hari pertama gue Ya, perjalanan ke parfum, story lagi kan ujung-ujungnya kan. jadi ada story-nya lagi. Emang rese dia nih untuk ngelabui para market. Ada story lagi tuh. Iya kan? Iya. Sama kayak YouTuber reviewer gadget gitu loh. Pilih mana coba? A apa B? Yang A bilang iPhone 15 ketebalannya sekian, kameranya 48 megapiksel dan seterusnya. Atau yang B, ini pengalaman gua ketika pakai iPhone 15 selama 2 minggu. Iya. Hari pertama, hari kedua gua pakai live 24 jam. Hari ketiga, pasti kan orang lebih tertarik dapetan review yang kayak gitu kan. Iya. Nyemplung air lah apa segala macam selama itu, atau mungkin reviewer mobil kan. Iya. Gua akan tes. Misalnya apa? Sebut aja misalnya Stargazer yang sekarang ini pas baru keluar ini kira-kira kuat nggak dipakai Bandung dalam waktu sekian Iya. hari? Kan gitu kan? Akhirnya experience kan, story Experience. lagi, nggak ngomongin lagi Stargazer ini irit. Iya. Oh, Jadi gitu sih. Dan Malik juga sama. Jadi case-nya kita cocok dulu sama kolaboratornya. Kita punya value yang sama. Kita ngerasa value ini cocok buat customer kita. Dan baru kita bikin kolaborasinya. Gitu. oke. Dan ada nggak sih bro, gue dari sisi sekarang kontradiktifnya. Begitu lo angkat dengan marketing yang 2.0 ke atas, yang memang udah jarang banget ngomongin produknya. Tapi nyatanya kayak, ternyata wanginya nggak wangi-wangi amat. Ternyata gue nggak suka nih gara-gara kemakan gaya marketingnya aja misal. Pasti ada. Dan menurut gue itu terjadi kalau lo nggak lo nggak feedback centric gitu. Jadi nggak dengerin apa kata market lo dulu. Jadi lo langsung kayak, gue pengennya, lo nggak konekin. Karena menurut gue marketing tadi yang lo bahas dengan bahasa 1.0, 2.0 itu harus tetap nyambung satu sama lain kan. Ya. Lo nggak bisa ngeklaim ini parfum wangi SCBD tapi wanginya kualitasnya jelek banget gitu kan. So ini bukan kayak lu pilih yang mana yang lu mau pakai. Kalau menurut gue ya. Tapi lu harus solve dulu nih. Marketing 1.0-nya harus produk lu harus beneran bagus banget dulu. Baru lu bisa next step ke 2.0 dan yang lain-lainnya. Iya gak sih? Ya, itu yang sering gue bahas juga bro. Kan pernah ada serangan balik dari teman-teman netizen. Ya Iya. kan? Gue nggak setuju. Katanya nggak boleh ngomongin produk. Oke? Ya, nyatanya kalau kayak gitu berarti kan orang nggak akan repeat order. Lah, justru maksud gua kita melupakan atau meminggirkan produk itu dengan syarat. Sekarang gue tanya deh, enak nggak kira-kira ngomong gini? Misalnya gue jualan air minum, bro beli Perfect bro. Kenapa emang Der? Rasanya nggak enak. Please, ayo beli please. Kan nggak mungkin ya. Biar lu jadi teman gue gitu ya. Iya kan? Oke. Maksudnya kan nggak mungkin. Karena yang namanya marketing 1.0 produk itu sebenarnya bukan dikampanyekan, tapi memang udah syarat dan rukun produk gitu loh maksud Benar, gue. Itu yang gue bahas. Makanya kalau jangan ngomongin produk tuh maksudnya dengan catatan nggak mungkin lu jualan produk dengan aneh-aneh. Nah, agak lucu kalau produknya tuh dikampanyekan. Lah, terus berarti sama aja lu nggak ada kampanye marketing sebetulnya. Iya. Karena kan ya produk ketemu produk jadinya kan. Bro beli parfum gue dong. Kenapa emang? Sumpah wanginya wangi kayak sebenarnya gue nggak suka dan bau. Lu beli deh. Iya. Iya Oke. kan? Itu yang Iya. maksud gue tuh kategori produk tuh ya bukan berarti nggak bagus gitu loh. Iya. Nah sementara produknya buat apapun, mau jualan meja kayak jualan mikrofon kayak yang namanya 1.0 itu sebenarnya udah nggak kita bahas karena rukunnya, syarat sahnya, mutlaknya yang namanya produk itu memang harus bagus. Harus bersaing dan harus Iya, nah baru gayanya udah nggak ngomongin produknya lagi. Kan ininya udah apa ya?
memang udah tervalidasi, memang Udah begitu tervalidasi. gitu. Ya itulah ya, mungkin teman-teman proses kali ya. Terus kedepannya selain yang lu ngeluarin yang edisi ini apa sih? Untitled Ini Humans. Ya? Untitled Humans. Nextnya apa bro? Bocorin dong. Banyak sih yang kita rencanain ya. Apa itu? Cuman sebenarnya yang pengen banget kita angkat, maksudnya kalau misalnya project by project tuh nggak habis-habis lah. Kita banyak Ya. plan ke depannya untuk bikin produk ini, produk itu. Cuman mimpi yang ada di Humans dan gue pribadi adalah gimana dengan adanya Humans dan kita terus-terusan ngasih standar baru untuk brand parfum ini. Gue pengen banget industri parfum di Indonesia tuh keangkat. Amin, amin. Ya, dan itu yang selalu gue bilang dari dulu. Kayak banyak banget sekarang brand parfum baru. Tiap bulan mungkin ada 5 brand parfum baru dan lain sebagainya. Tapi kalau lihat story gue di awal, dari 2020 gue bilang, standar suksesnya Humans adalah ketika kita punya banyak banget kompetitor. Jadi yang terjadi sekarang, itu justru bikin gue happy. Karena gue punya banyak kompetitor, industrinya makin seru, standar gue gak boleh turun, kita harus kompetitif terus. Jadi asik. Gitu. Ditambah lagi market juga sudah terbiasa dengan industri parfum kan, jadi udah nggak hal tabu gitu lah ya. Udah gak tabu. Iya. Dan kebantunya sebenarnya karena dulu mungkin brand parfum lokal dianggap cheap. Tapi semakin competing, Iya. semakin mereka ngerasa bahwa brand parfum lokal punya kualitasnya sendiri. Iya. Gitu. Ya memang ini feedbacknya teman-teman ya. Analogi lain tuh adalah ketika masuknya evolusi yang namanya Gojek jadi pakai online. Oke. Kalau Uber sendirian orang nggak percaya. Hmm. Uber gue naik, kata penumpang atau konsumen, lah ini mau dibawa kemana ntar nih, mesennya ribet. Terus jadi nggak ada banyak di mana-mana jalan-jalan kan, tapi Uber di mana-mana, helmnya udah kelihatan, oren dulu kalau nggak salah ya, keliaran, datang lagi Gojek, datang lagi Grab, akhirnya terbiasa bahwa kayak oh ternyata naik ojek tuh begini ya, Iya. karena rame-rame. Sama kayak Rame. Shopee waktu awal-awal 2016 kalau nggak salah, nggak ada yang percaya sama Shopee. Lah ngapain kok yang namanya beli baju tuh masa difoto lihatnya, dipegang dong, Iya. Tamrin City dong, Tanah Abang dong, sendirian dia berjuang, masuk Tokped, masuk Blibli, Lazada dan seterusnya ya. Ya pokoknya terserah lah urutannya mau yang mana, gue juga nggak hafal mana duluan. Orang jadi percaya, oh ternyata sekarang beli baju tuh bisa lewat aplikasi ya. Jadi lu butuh kompetitor. Iya, Itu salah satu learnings ya. Ya, makanya di deck itu kan selalu ada competitive landscape kan, ketika lo mau nyari duit atau nyari investor kan. Iya. Karena investor akan nanya. Jadi akan salah kalau lo bilang bahwa tenang, bisnis gue ini pertama di Indonesia. Justru investor akan nanya, lah malah meragukan. Kagak ada pemainnya ini mah ya, gue naruh duit ya terus. Pemainnya. Iya kan? Iya. Gue naruh duit segini, Market bener share-nya kan? berapa? Gak ada. Iya, nggak ada tolak ukur gitu. Oke, gimana cara dapetinnya? Humans tersebar di mana aja bro, distribution channelnya? Kita ya udah pasti ada di online ya. Jadi ada di Shopee, ada di Tokopedia, dan kita juga ada di toko-toko offline. Kita ada di GI, sebentar lagi ada di Kokas. Ada juga di beberapa kota lain, di Bandung, di Bali. Di Bali ada di Kuta Beach Walk. Oh, oke. Gitu. Penampakannya di mana sih kalau di offline store lo? Boleh tuh? Boleh coba lihat ini nggak, apa namanya? Google aja Google. Terus Humans Offline Store coba. Coba. Itu ketik situ aja. Ya di situ aja Humans sini Offline ya. Store. HMNS Offline HMNS Store. Offline Store. Coba. Offline Store. Dulu ada yang bilang sama gue tuh HMNS tuh katanya bacanya harum manis kata bro. Harum manis. Sumpah, lo nyampe nggak ke lo? Enggak ya? Tahu emang kalangan gue doang kali katro ya. Yang itu aja tuh. Nah ini ini ya. Iya. Oke. Ini GI nih. Ini GI. Kalau Kokas udah bisa dibocorin nggak gambar kayak gimana? Belum. Mostly kita tuh sama. Jadi konsepnya adalah island dan orang bisa experience sendiri. Oh, ini ya, kayak gini ya. Kayak di kanan itu tuh. Ya, Ini apa? Kayak gitu. Yes. Jadi orang bisa lihat dan kita di sana tuh sebutannya sebagai helper. Oh. Jadi bukan sales. Kita cuma ngebantu. Kalau misalnya lo butuh bantuan, baru dia datang untuk ngebantuin apa yang bisa dibantu gitu. Kenapa nggak porter bro? Lah, kan porter Tanah Abang juga ngebantu. Iya benar. Cuman menurut gue pengen orang bisa experience sendiri. Makanya helper aja istilahnya ya. Ini kayak gini. Ih lucu amat. Iya. Konsepnya gitu. Iya.
Nah, ini yang di mana nih? Bandung. Ini yang waktu itu kita di beberapa kota ya, ada di Bali, Jogja. Jadi sebelum kita ada offline store permanen, kita bikin pop-up store dulu. Kita pengen lihat dulu demand di sana kayak gimana. Kalau emang kita bisa validasi, demand-nya cukup banyak segala macam, baru kita mulai invest buat bikin offline store permanen. Oke, waktu itu Pak Erick Thohir tuh ngapain ya? Waktu itu gue lupa lagi, banyak viral apa foto-foto. Pak Erick Thohir ngapain ya? pakai humans. Beneran? Iya, yang ini. Oh, yang Perfection. ini? Iya. Pantesan tadi pas gue semprot tuh panggilan menteri itu tinggi banget gue tuh. Pas gue semprot kan, misalnya kayak cet, tuh, kayak langsung kayak gue takut tuh dipanggil ke kabinet gitu. Jadi pengen Ganteng ya, Masya Allah ya. memajukan sepak bola Indonesia nggak? Iya kan? Jadi pengen membangkitkan para janda-janda, apa maksudnya? Para UMKM gitu loh. Pengen gue bina gitu loh, perdayakan UMKM, Masya Allah gitu ya. Oh, mantap. Seneng banget ini mentang-mentang temennya baru janda. Oke. Di sini bisa di Kokas, di Bandung, Jakarta, Bali. Siap. Ada yang mau tambahin nggak bro? Terakhir buat teman-teman pelaku usaha parfum di luaran sana yang mungkin jualan di Tanah Abang. Lah, bener. Lah kita kan nggak mendiskriminasikan teman-teman Tanah Abang, justru dibantu. Kita berdua nih ngomong kayak gini karena cinta sama lo, guys. Coba. Bahkan kayak parfum sendiri juga udah berubah banget behaviornya. Oke. Maksud gue gini ya. Kita yang selalu melek dengan industri, melek dengan perubahan aja, kerasa cepet banget perubahan. Dari humans ada di 2020, 2021, 2022, sampai sekarang 2023. Oke. Itu tiap tahun apa yang berhasil itu berubah terus strateginya. Oh. Jadi kita harus terus-terusan keep up sama perubahannya gitu. Dulu mungkin kalau kita di Instagram aja oke. Tapi sekarang kita harus ada di TikTok misalnya. Tapi nantinya kita harus ada live juga gitu misalnya. Perubahan tuh nggak bisa dipungkiri selalu terjadi dan kita harus keep up. Nah, Kita bukan masalah kita udah nyaman dengan cara yang kayak gini dan abis itu ya udah kita pakai ini terus di human saja. Kalau kita pakai strategi yang kita pakai tahun lalu itu udah nggak akan efektif lagi, man. Jadi, padahal cuma tahunan ya. Cuma tahunan jaraknya. Apalagi yang udah lama berkecimpung di satu tempat gitu dengan cara konvensional udah menahun-nahun puluhan tahun. Ya berarti kan ekosistemnya kan harus udah sangat berubah. Lo aja tahun lalu bilang berubah. Iya. Pas lo keluar nggak ada live shopping kan pasti kan? Dulu nggak ada. Nah, padahal baru beberapa tahun lalu ibaratnya gitu. UMKM melek perubahan. Makanya gue bilang, ayo dong melek dong. Ini udah berubah nih ekosistemnya. Dan ya gitu, gue sebagai apa ya? Mungkin gue basisnya engineering ya. Jadi gue tuh ngerasa berbisnis tuh kayak belajar dan tiap tahun tuh pelajarannya tuh beda gitu. Jadi sebagai business owner, menurut gue yang lo lakukan 30%, 40% waktunya adalah untuk belajar. Karena kalau enggak ya lo akan ketinggalan terus. Industrinya, kurikulumnya tuh berganti cepet banget soalnya. Iya. Catatan teman-teman ya. Gitu. Maksudnya regulasi penting. Pemerintah betul bantu. Cuma sampai kapan lo mau berada di balik tameng regulasi? Itu aja sih. Yang ada jadi kita manja. Sama-sama ketemu di tengah dong, fair dong. Jangan pemerintah udah suruh turun mulu, deketin kita. Kita juga ngejar dong knowledge-nya ke pemerintah. Pemerintah kan kesian, kan terus ya udah, iya ditekan lagi, regulasi lagi. Oh kamu maunya apa sih? Ini Pak, udah dipangkas-pangkas. Akhirnya lama-lama turun. Dan pemerintah kita jadi downgrade. Kesian, elunya juga ngejar ketemu di tengah, fair. Nah itu maksud gue. Jadi artinya lu pun juga sampai sekarang aja udah segede ini pun juga harus melek perubahan ya. Gue sekarang, karena gue ngerasa salah satu panggilan gue sebagai founders itu gue ngerasa gue ngerasa banget struggle-nya seorang founders yang tidak punya privilege banyak banget, jadi harus hati-hati dan harus manage resiko dengan baik supaya bisa tetap hidup gitu. Gue suka banget sharing sekarang. Jadi lately gue lagi coba untuk sharing apa pengalaman gue ke di Instagram pribadi gue gitu. Dan gue harapannya banyak founders lain atau business owner atau teman-teman UMKM yang bisa relate kalau ya walaupun gue ada di posisi yang saat ini, gue juga ngerasain struggle yang kalian rasain. Jadi ya let's go sebagai founders kita struggle dan level up bareng-bareng gitu. Wah keren. Itu ditutup dengan lu nggak punya privilege ya? Ya well privilege pasti ada ya. Iya. Privilege pasti ada. Makanya jadi artis.
Biar lu cepet kayanya live TikToknya bro. Iya nggak ya? Lihat tuh 10 besar live shopping artis nggak? Wah nggak tahu, gue yang nggak ikutin. Iya kayaknya artis ya. Enggak ya? Nggak juga. Oh katanya yang sukses artis kalau live shopping. Thank you bro ya. Kita kasih solusi.